Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube, sahabat Tofat di channel, dimanapun Anda berada, semoga pada sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video yang lalu, prolog kami ataukah awal cerita itu mengisahkan asal muasal ataukah mula-mulanya suku Bugis yang ada di kota Parepare ini. Semoga pada tayangan video kali ini pemirsa YouTube ataupun sahabat Tofat di channel bisa mengambil ataupun mempelajari edukasi dari video kali ini, yaitu mengenal suku Bugis lewat tulisan ataupun bahasanya. Jadi semenjak pemerintahan Arum Bacukiki, yaitu Arung Labangenge, masyarakat suku Bugis itu diperkenalkan media tulis, yaitu aksara lontara. Aksara lontara tersebut terdiri atas 23 huruf. Di antaranya huruf K, Ga, Nga, Ngka. Kaga ngangka. Kemudian huruf Pa, Ba, Ma, Empa, Kaga ngangka, Pa ba mampa. Kemudian Ta, Da, Na, Nra, Tadanandra. Kemudian huruf Ca, Ja, ini Nya. Kemudian Ca, Cajanyanca.
kemudian huruf ya, ra, la, wa, ya, ra, la, wa. Kemudian huruf sa, a, ha, yang dibaca ka, ga, ngangka, pa, ba, mampa, ta, da, nanra, ca, ja, nyanca, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Jadi ke-23 huruf ini hanya huruf A yang merupakan huruf hidup, yang lainnya hanya huruf mati. Jadi untuk mempermudah bacaan, maka ke-22 huruf itu dibantu huruf baca daripada bagian huruf hidup, yaitu I, U, E, O. Tapi I, U, E, O itu tidak ada huruf lontarannya. Jadi kembali saya perjelas, kalau 23 huruf lontara tersebut hanya huruf A yang ada abjadnya. Huruf hidup diantaranya I, U, E, O itu hanya jadi tanda baca. Jadi supaya tidak gagal paham dalam penjelasan ini, mari kita simak secara detailnya. Huruf A yang merupakan huruf hidup berdiri sendiri dengan aksar lontarannya, yaitu A. Sementara huruf hidup yang lainnya seperti I, U, E, O ini dijadikan tanda baca. Contohnya, contoh ini aksara K. Jadi kalau mau dijadikan terbaca ki, maka K ini diberi titik di atasnya, jadi bacaannya ki. Kalau huruf K ini memiliki titik di bawahnya, berarti dia terbaca ku. K ini kalau memiliki centang di sampingnya semacam ini, maka dia terbaca ke. Kalau di K ini memiliki centang di belakangnya, maka dia terbaca ko. Ada juga K, kalau dia memiliki centang ke atas begini, dia terbaca ke. Jadi K ada titik di atas dibaca I, berarti ki. Titik di bawah berarti U, dibaca ku. Centang samping E berarti dia dibaca ke. Centang belakang
berarti dibaca ko. Centang atas berarti dia dibaca ke. Jadi ka, ki, ku, ke, ko, ke. Jadi pemirsa YouTube, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman dan dimengerti akan peletakan tanda baca pada ke-23 abjad yang merupakan huruf mati, sementara huruf A merupakan huruf hidup. Ini juga bisa dijadikan dikasih tanda baca. Contohnya ini A. Kalau dia punya titik di atas berarti dibaca I. Seperti ini. A, kalau titiknya di atas dibaca I. Kalau titik di bawah berarti U. Kalau dia punya centang di samping, dia dibaca E. Dia punya centang di belakang dibaca O. Dan dia punya centang di atas dibaca E. Jadi bacaannya A, I, dibacanya A, I, U, E, O, E. Mudah-mudahan dipaham akan penjelasan ini ya. Jadi kalau baru mau belajar cara menulis huruf lontara, jangankan suku yang lain, suku Bugis pun, apalagi zaman sekarang ini anak-anak pada tidak ada minat untuk mempelajari cara penulisan aksara lontara ini. Tapi sesuai dengan tema mengenalkan suku Bugis lewat bahasa, di sini saya coba paparkan penyebut bahasa sehari-hari di suku Bugis. Namun yang perlu juga diketahui bahwa bahasa Bugis itu ada penyebutannya halus, ada pula penyebutannya kasar. Ada kalimat kalau di akhir kalimatnya mengatakan I, akhir kalimat I berarti itu halus. Kalau akhiran kalimat itu mengatakan O berarti kasar. Contoh, ini ditulis dengan kalimat ID. Ini kalau dibaca langsung cuma mengatakan ID. Di akhir kalimat itu ada penebalan sehingga mengatakan ID. Artinya kamu. Ini penyebutannya halus. Adapun mengatakan Iko, artinya sama, kamu. Tapi ini kasar. Jadi penyebutan yang halusnya untuk menyebut menyapa orang itu mengatakan ID. Ini halus. Kalau mengatakan Iko berarti itu kasar.
Seperti mau gabung gak ini belajar bahasa Bugis? Seperti juga penulisan T ro ki po le tenro ki pole. Ini artinya dari mana? Ini bahasa atau penyebutannya halus untuk menanyakan kepada seseorang kalau dia datang dari mana. Tenroki pole artinya dari mana. Tapi kalau mengatakan tenro ko pole, tenro ko pole, ini sama artinya dari mana, tapi ini penyebutannya kasar. Jadi di sini saya berikan edukasi untuk bahasa yang halusnya supaya lebih menghargai sesama. Idi halus, iko kasar. Tenro ki pole itu halus, tenro ko pole itu kasar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, penyebutan bahasa suku Bugis itu ada halus, ada kasarnya. Kalau kalimat terakhirnya i berarti itu halus. Kalau terakhirnya o itu kasar. Contoh lagi, kalau kita mau ataukah kita menyapa seseorang yang mau bepergian, seperti ini penulisannya serta pengucapannya. Ini huruf ma, ada di belakangnya centang e, berarti me, lo, ki, la, o, te, ga. Melo, ki, lao, tega. Artinya mau kemana. Ini pengucapannya halus apabila kita menyapa seseorang yang hendak bepergian. Meloki lao tega. Tapi kalau kalimat awal ini akhirannya mengatakan melo ko, berarti ini kasar. Melo ko lao tega. Melo ko lao tega. Contoh lagi, apabila kita mau menyapa kepada seseorang yang hendak bepergian, begini penulisannya. Ini huruf ma, sampingnya ada tanda baca e, berarti me, lo, ki, la,
O T Ga. Meloki. Ini kalimat awal. Meloki. Ini sebutannya halus. Artinya meloki. Lau tega. Artinya mau kemana. Tapi kalau mengatakan lo ko, ini juga kalimat awal, tapi ini kasar. Lo ko. Lau tega. Ini meloki lau tega. Itu artinya mau kemana. Melok ko lau tega artinya juga mau kemana. Tapi kalau meloki, awal kalimat ini meloki berarti itu penyebutannya halus. Kalau ini meloko, kalimat awalnya mengatakan meloko berarti itu kasar. Ya seperti dengan penjelasan awal tadi, kalau akhiran kalimat huruf terakhir di awal kalimat I berarti itu halus. Di akhir kalimat mengatakan O berarti itu halus. Jadi penjelasan yang tadi itu, kalau mengatakan idi itu menyebut kepada seseorang, idi itu halus. Kalau mengatakan iko itu kasar. Contoh kedua, meloki berarti itu halus. Meloko itu kasar. Meloki lau tega, meloki lau tega itu halus. Meloko lau tega itu kasar. Jadi mudah-mudahan kedua penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman kepada pemirsa YouTube dimanapun Anda berada akan penyebutan atau bahasa sehari-hari suku Bugis. Jadi di sini saya tambahkan bahasa sehari-hari atau yang umumnya diucapkan di kalangan masyarakat suku Bugis. Contoh, kalau kita bertanya kepada seseorang siapa namanya, jadi dia punya penulisan seperti ini. Ini huruf na. Tapi kalau dikasih titik di atasnya berarti dia mengatakan ni. Ini huruf ga, ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya itu berarti pa. Jadi niga. A. Ta. Jadi di sini niga, kalau dibaca di sini niga aseta. Nah, di sini butuh penebalan penyebutan di akhir kalimat niga aseta. Jadi kalau dia mau harus di sini ada huruf T. Niga aseta. Artinya siapa namanya.
Ya, di sini saya cuma memberikan pemahaman atau mengedukasikan bahasa atau penyebutan yang halus. Masalah penyebutan yang kasar-kasarnya, minta maaf saya tidak bisa memberikan atau mengedukasikan di sini karena itu bisa melanggar. Jadi di sini saya cuma mau mengedukasikan penyebutan bahasa Bugis yang halus. Kalau kasarnya dikesampingkan saja dulu. Jadi ini tadi Niga Asetta, artinya siapa namanya. T Ro Ki Mo Nro, artinya ini Tenro Ki Monro. Ini artinya di mana tinggal. Jadi kembali saya jelaskan, Niga Asetta artinya siapa namanya. Tenroki Monro, Tenroki Monro artinya di mana tinggal. Oke sahabat Tupat di channel, itulah tadi edukasi tentang bahasa Bugis yang diucapkan oleh masyarakat Bugis kesehariannya. Semoga dengan adanya materi yang kupaparkan tadi bisa memberikan pemahaman dan bisa juga memberikan edukasi ataukah membuat wawasan kepada sahabat Tupat di channel, baik suku Bugis yang kurang berminat lagi mempelajari aksara lontara ataupun suku di luar Bugis yang ada di Nusantara ini, kalau mau mempelajari bahasa Bugis, kami dari Tupat di channel akan selalu dan tidak bosan-bosannya mengedukasikan bahasa Bugis, memperkenalkan bahasa Bugis kepada Nusantara. Mohon maaf dalam tayangan tadi, baik penulisan ataupun ucapan kami ada yang salah. Kami dengan terbuka minta maaf. Kalau ada yang salah, mohon diluruskan. Kalau ada yang benar, tolong disampaikan kepada teman yang mau belajar tentang suku Bugis, bahasa Bugis. Ikuti terus channel kami di YouTube. Kami tetap mengharapkan support, dukungan saudara dimanapun Anda berada, supaya kami tetap selalu semangat dan eksis mengedukasikan, memberikan pelajaran bahasa Bugis supaya wawasan sahabat dimanapun Anda berada bisa berkembang luas dan bisa juga menjadi pedoman untuk mengenal Bugis yang sebenarnya. Salama topada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.